Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elina dari kelas 11 Akuntansi 1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai puja dalam agama Buddha. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai pengertian puja, sejarah puja, puja sebagai penghormatan, dan manfaat melakukan puja. Pengertian puja. Puja adalah upacara pemujaan atau penghormatan kepada sesuatu atau benda yang dianggap suci maupun keramat. Dalam agama Buddha, kata puja berbeda arti, makna, cakupan, serta penulisannya. Dalam agama Buddha ditulis puja yang artinya menghormat. Kata puja dapat ditemukan dalam Manggala Sutta, Puja Ca Puja Niyanam, Eta Manggala Mutamam, yang artinya menghormat kepada yang layak dihormati, merupakan berkah utama. Yang patut dihormati adalah Buddha, orang tua, guru, orang suci, dan orang yang memiliki moral baik. Sejarah puja. Ada 3 sejarah puja. Yang pertama puja pada zaman pra-Buddha, yang kedua puja pada zaman Buddha, yang ketiga puja pada zaman pasca Buddha. Puja pada zaman pra-Buddha. Puja dalam zaman pra-Buddha lebih bermakna sebagai persembahan kepada para dewa, mengorbankan hewan, bahkan mengorbankan manusia kepada para dewa. Puja pada zaman pra-Buddha diawali munculnya ajaran Brahmanisme. Pengorbanan makhluk tersebut memiliki tujuan adalah dengan korban yang diberikan kepada para dewa, mereka akan menjadi senang dan tidak menjatuhkan malapetaka bagi manusia. Puja pada zaman Buddha. Puja pada zaman Buddha bermakna menghormat. Kebiasaan yang dilakukan oleh para biku yang disebut dengan fatah, di mana arti dari fatah itu merawat guru Buddha, yaitu dengan membersihkan ruangan, mengisi air, dan lain-lain. Setelah selesai melaksanakan kewajiban itu, para biku dan umat duduk untuk mendengarkan khotbah dari Buddha. Para biku mengingatnya atau menghafal agar kemanapun mereka pergi, ajaran Buddha dapat diingat dan dilaksanakan. Para biku mengulang patimokkha dan umat juga berkumpul untuk mendengarkan khotbah. Umat berkumpul 2 kali pada bulan gelap dan bulan terang untuk mendengarkan khotbah. Namun, bila Buddha ada di vihara, umat datang untuk mendengarkan khotbah setiap hari. Para umat biasanya juga melakukan penghormatan atau puja kepada Buddha dengan mempersembahkan bunga, lilin, dupa, dan lain-lain. Melaksanakan dhamma yang telah beliau ajarkan merupakan bentuk penghormatan yang paling tinggi. Puja pada zaman pasca Buddha. Setelah Buddha Parinibbana, umat tetap berkumpul untuk mengenang jasa-jasa dan teladan dari Buddha. Para biku dan umat berkumpul di vihara untuk menggantikan kebiasaan fatah. Sebagai pengganti khotbah Buddha, para biku mengulang khotbah-khotbah atau sutta. Selain itu, kebiasaan baik lain yang dilakukan oleh para biku dan samanera, yaitu setiap pagi dan sore atau malam, mereka mengucapkan parita yang telah mereka hafal. Kebiasaan para biku tersebut pada saat ini dikenal dengan puja bakti. Puja sebagai penghormatan. Sebagaimana dijelaskan Buddha di dalam khotbah tentang berkah utama atau Manggala Sutta, menghormat kepada orang yang patut dihormati adalah berkah utama, atau puja ca puja niyanam, eta manggala mutamam. Menghormat kepada Buddha, Dhamma, Sangha, biku atau samanera, orang tua, ibu dan ayah, serta guru, atau pujaniya punggala. Penghormatan dalam tradisi agama Buddha, merangkapkan kedua tangan di depan dada atau anjali, bersujud dengan 5 titik menyentuh lantai atau namaskara, berjalan memutari sebuah bangunan vihara, lubang Buddha, pohon bodhi, stupa atau candi sebagai objek sejarah jarum jam sebanyak 3 kali atau padkhina atau pradaksina, berdiri menyambut sambil bersikap anjali atau utana, menjaga tingkah laku, ucapan yang baik dan sopan santun atau samicikama. Puja sebagai penghormatan. Ada 2 macam bentuk puja yang Buddha ajarkan dalam kitab suci Anguttara Nikaya, yaitu yang pertama, penghormatan dengan materi atau amisa puja, yang kedua, penghormatan dengan praktik atau pelaksanaan atau pati puja. Buddha menyatakan bahwa dari 2 macam jenis penghormatan ini,
yaitu penghormatan berupa praktik atau pelaksanaan adalah yang paling tinggi. Dalam Anguttara Nikaya dijelaskan ada 5 hal sebagai sikap dilaksanakan, berarti ia melakukan penghormatan yang tertinggi kepada Buddha. Yang pertama, memiliki keyakinan kepada Tiratana atau Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua, memiliki sila yang baik. Yang ketiga, tidak percaya pada ketakayulan, mistik, magis. Yang keempat, tidak mencari kebenaran dan kebaikan di luar Dhamma. Yang kelima, berbuat kebajikan sesuai dengan Dhamma. Dalam Milinda Panha dijelaskan ada 10 kualitas baik yang patut dikembangkan oleh seorang umat Buddha sebagai wujud penghormatan tertinggi kepada Buddha. Yang pertama, ia selalu menginginkan kesejahteraan Sangha dan menempatkan Dhamma sebagai yang utama dalam hidupnya. Yang kedua, ia memberi dengan penuh ketulusan. Yang ketiga, jika ia melihat tanda kemunduran dari ajaran Buddha, dengan sekuat tenaga ia membantu menegakkannya. Yang keempat, ia terbebas dari segala macam ketakutan dan ia memiliki pengertian benar. Yang kelima, kalaupun ada kejadian dalam hidupnya atau yang tidak menyenangkan, ia tidak memikirkan yang lain selain Buddha sebagai gurunya. Yang keenam, ia tertib, baik, ramah dalam ucapan dan perbuatan. Yang ketujuh, ia rukun dan harmonis dengan sesama. Yang kedelapan, ia tidak iri hati. Yang kesembilan, ia tidak menggunakan Buddha Dhamma untuk menipu orang lain demi mendapatkan keuntungan dan popularitas. Yang kesembilan, ia menerima perlindungan dengan berpedoman kepada Tiratana atau Buddha, Dhamma, dan Sangha. Manfaat melakukan puja. Yang pertama, meningkatkan keyakinan atau sada. Yang kedua, berkembangnya cinta kasih, belas kasih, simpati, keseimbangan batin atau Brahma Vihara. Yang ketiga, berkembangnya pengendalian diri atau samwara. Yang keempat, berkembangnya perasaan puas atau santuti. Yang kelima, berkembangnya kedamaian atau santi. Yang keenam, berkembangnya kebahagiaan atau suka. Manfaat puja. Buddha dalam kitab suci Dhammapada menyatakan bahwa puja atau menghormat dapat memberikan berkah dalam bentuk 4 hal, yaitu yang pertama, usia yang panjang atau ayu. Yang kedua, keelokan, ketampanan atau kecantikan atau vano. Yang ketiga, kebahagiaan atau suka. Yang keempat, kekuatan atau kesehatan atau yang biasanya disebut dengan balam. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata, saya di sini minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.